Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yang tentu tidak ada yang menjadi penyebab utama dari berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini kecuali karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena berharap ridha dan rahmatnya. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai suatu amal saleh yang dilakukan pada hari-hari yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan padanya lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dari hari-hari di 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang yang berjihad fi sabilillah, keluar dengan harta dan nyawanya, harta dan jiwanya, dan tidak kembali sama sekali. Hanya itu yang tidak bisa dikalahkan oleh amal saleh yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Oleh karena itu, kita berharap apa yang kita lakukan ini juga menjadi sesuatu yang mudah-mudahan didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua, baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya ingin mengawali seperti apa yang saya sampaikan tadi subuh tentang puasa tarwiyah. Yang tadi saya mengatakan bahwa ada yang bertanya, bagaimana niatnya? Kongka paling biasa puasa tarwiyah, taniakan nih. Elok mau puasa tarwiyah karena puang Allah Ta'ala. Nawaitu saumat tarwiyah lillahi ta'ala. Kongka paling. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tidak ada penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sharih tentang puasa itu. Ada satu
hadis ya yang saya dapatkan, tapi ulama hadis sepakat tentang kelemahan hadis ini, bahkan ada yang mengatakan sangat lemah. Ya, dhaifun jiddan. Ya, ada tambahannya jiddan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ya, yang mengatakan bahwa siyamu yaumit tarwiyah yukaffirus sanah wa siyamu yaumi arafah yukaffirus sanatain. Ya. Puasa hari tarwiyah itu menghapus dosa setahun, dan puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Ya. Nah, jadi ini hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, tapi ulama hadis ya umumnya menilai hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Imam Ad-Dailami menyebutkannya dalam Musnad Al-Firdaus ya, tetapi sanadnya bermasalah, sehingga kita jangan mendasari amal kita dengan dasar yang lemah. Nah, terus kenapa kita puasa tadi? Ya, kita puasa tadi bukan puasa tarwiyah, ya. Puasa Senin. Ya, kalau misalnya ada yang mau ya, atau hari tarwiyah itu hari tanggal 8 Zulhijjah, ya saya secara pribadi kalau dia tidak bertepatan dengan hari puasa, maka saya tidak puasa. Ya, saya tidak buat. Tapi karena ini saya sudah meniatkan dari awal ya, awal Zulhijjah, bahwa insya Allah di Zulhijjah 10 pertama ini ya, karena banyak juga saudara-saudari kita yang puasa 9 hari, niat puasa 9 hari ya, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah ya sampai tanggal 9 nanti ya. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa kalau saya insya Allah hanya puasa ya Kamis ya, atau Senin, Kamis, Senin, Selasa ya, Senin, Kamis, Senin, Selasa, karena besok Selasa hari Arafah. Nah, ini yang ada hadisnya yang sahih ya, riwayat Bukhari, bahwa saumu yaumi Arafah ahtasibu ya ala Allah yukaffiru sanatal madhi wa sanata allati ba'dah. Jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang menghapus atau menjadi kafarah, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini hadisnya sahih. Nah, sehingga jamaah sekalian, bagaimana niatnya ya, bagaimana niatnya ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita meniatkan kalau dia misalnya mau puasa ya, niatkan puasa 10 Zulhijjah ya, karena dia termasuk amal soleh ya, termasuk amal soleh. Jadi kalau dia bukan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka kita boleh ya meniatkan bahwa saya ingin berpuasa ya, puasa pada 10 pertama bulan Zulhijjah, karena itu adalah termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi secara umum ya, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh yang dilakukan padanya yang lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari hari-hari yang 10 ini. Yaitu 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Tapi jangan puasa semua 10 hari. Ya, karena pada hari ke-10 haram hukumnya puasa. Ya, karena puasa pada Idan, Idul Fitri dan Idul Adha haram, ya, tidak boleh kita puasa. Nah, sehingga kalau kita boleh memilih ya, tadi ya saya mengatakan setelah kembali ke rumah tadi subuh, saya bilang seandainya tadi saya menyampaikan
kalau kita mau memilih mana yang kita dahulukan, ya, misalnya saya kurang kuat puasa, tapi ya, ini hari Senin saya mau puasa, tapi besok puasa lagi. Yang mana didahulukan? Saya ingin mengatakan bahwa seandainya ya disuruh memilih seperti ini, maka pilihlah ya hari Selasa. Ya, kalau bisa, misalnya kita tidak puasa hari Senin untuk menjaga kondisi, mudah-mudahan bisa puasa besok, ya, bisa kuat puasa pada hari Selasa. Dahulukan itu. Ya, kita tidak puasa hari Senin karena ingin menjaga kondisi, mudah-mudahan bisa puasa pada hari Arafah. Ya, kenapa? Karena puasa hari Arafah ya jelas ya penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya, ya keutamaannya. Dan bertalian dengan hari Arafah, ya. Dan ini kita berada pada malam ya tanggal 9 Zulhijjah, ya, besok hari Arafah. Dan tadi saya mendapat informasi dari salah seorang jamaah haji Sinjai bahwa kita sudah siap-siap akan berangkat ke Arafah. Saya bilang kok terlalu cepat. Ya, sekarang baru tanggal 8, ya, baru tanggal 8. Jadi saya iseng bertanya, berarti nginap di Arafah? Iya, menginap. Ya. Saya tidak mau merusak jiwanya. Saya mengatakan mudah-mudahan diberi kemudahan, ya, karena mungkin memang susah, ya, susah sampai sehingga sekarang ini saya tidak berani mengatakan harus ke Mina tanggal 8. Ya, kenapa? Padat, ya, padat sekali itu. Nah, kecuali kalau sekarang ya karena ada pengurangan jatah ya, sampai Sinjai cuma 44 orang, ya, 44 orang. Satu bus bisa sebenarnya. Cuma barangkali yang menyulitkan itu karena memang tidak ada pondokan di Mina, ya, tidak ada tenda di Mina, tidak ada hotel di Mina yang disiapkan. Kalau sekiranya dipersiapkan maka itu lebih baik. Kenapa? Karena hari Tarwiyah, ya, itu seperti yang saya sebutkan tadi subuh, hari Tarwiyah adalah hari bagi yang memulai atau melakukan niat puasa, ya apa puasa, haji, ya haji tamattu, ya haji tamattu. Jadi kemarin itu setelah masuk Mekah, ya baik yang dari Madinah atau yang langsung dari Indonesia langsung masuk ke Mekah, itu tawaf kudum, ya langsung tawaf. Kemudian ganti pakaian, ya ganti pakaian ihram setelah tawaf dan sa'i. Nanti pada tanggal 8 ya Zulhijjah hari Tarwiyah, dia memakai pakaian ihram di pondoknya masing-masing, ya, di hotel. Jadi tidak perlu ke Tan'im, tidak perlu ke miqat, ya, dari rumah. Kemudian setelah itu ya berniat labbaik Allahumma hajjan, ya. Jadi itu memulai dengan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, ya aku berniat untuk haji. Kemudian berangkat menuju Mina. Ya, dalam hadis yang disebutkan, ya pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina pada hari Tarwiyah adalah salat zuhur. Ya, salat zuhur. Jadi ini memberikan penjelasan bahwa masuk di Mina itu pada saat ya masuknya waktu zuhur. Nah, dan dalam riwayat ini disebutkan bahwa salat zuhur 2 rakaat pada waktu zuhur, ya. Tidak sempurna, tidak tam, diqasar, tapi tidak dijamak. Diqasar, tidak dijamak, ya. Jadi ada jamak sempurna, ya 4-4, ada jamak qasar 2-2, ada qasar tidak dijamak. Ya, jadi 2 rakaat pada waktu zuhur, 2 rakaat pada waktu asar, ya, 3 rakaat waktu maghrib, 2 rakaat waktu isya, dan besoknya tanggal 9 Zulhijjah salat subuh masih di Mina.
Ya, 2 rakaat. Kemudian setelah terbit matahari atau setelah syuruk berangkat menuju Arafah, ya, dan wukuf di sana. Waktu wukuf itu masuk ya setelah zawal, masuknya waktu zuhur. Nah, kalau di Arafah ya salatnya jamak qasar, ya. Apakah mau ditakdim atau ditakhir, ya. Jamak takhir boleh, jamak takdim boleh. Tapi biasanya ya yang banyak adalah jamak takdim, ya. Jadi setelah sholat zuhur 2 rakaat, kemudian iqamat, kemudian sholat asar. Nah, nanti setelah itu baru ada khutbah Arafah, ya, khutbah Arafah. Nah, bertalian dengan ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ya. Jadi sebaik-baik doa yang dimunajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa pada hari Arafah. Doa yang dimaksud di sini bukan hanya orang yang berada di Arafah, ya, di semua tempat. Nah, makanya kita jangan sia-siakan ini, ya. Jangan sia-siakan berdoa, ya, pada hari Arafah. Sudah masuk ini, ya, sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah, ya, kita sudah masuk pada hari Arafah. Ya, mulai dari malamnya itu, ya, sudah sangat bagus untuk kita gunakan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Arafah selain banyak berdoa, ya, dalam lanjutan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dan ini disampaikan kepada istrinya ketika bertanya, ya, apa yang harus saya ucapkan sama ketika mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Apa yang harus saya ucapkan ketika mendapatkan Lailatul Qadar? Dan Nabi mengajarkan doa, ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu yang diajarkan kepada Aisyah. Nah, di sini, ya, Nabi juga mengajarkan zikir, ya, wirid ketika berada di Arafah. Ya. Beliau mengatakan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku ucapkan, ya, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini diulang-ulang, ya, diperbanyak. Mengulang-ulangi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, di samping juga bertalbiyah, ya, berzikir yang lain, dan berdoa, ya, berdoa. Nah, ada juga ulama yang menyebutkan kalau memang tidak bisa menghafal banyak doa, ya, minimal 3 doa ini, ya, doa ini. Yang pertama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkan hatiku pada agamamu. Ya. Kenapa? Karena jangankan sekarang, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang sebentar terbalik hatinya. Ya. Ada sahabat Nabi hafal Quran, ya, hafal Quran, imam berubah, dibolak hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dunia. Sehingga, nah ini, ya, ulama mengatakan sebaiknya mengawalinya dengan itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, nah, ini bisa diganti redaksinya juga. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkan hatiku, teguhkan hatiku pada agamamu, pada ketaatan padamu.
supaya kita tidak gampang futur, tidak gampang melemah, ya, melempem. Jangan sampai hari ini semangat gitu, besok loyo. Ya, kita mau bagaimana? Ya, semangat terus. Nah itu, ya, salah satu doanya adalah minta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa beribadah yang baik tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi SAW mengajarkan kita doa, dan kata ulama kita, ini juga bagus untuk diulang-ulangi pada hari Arafah itu. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni, ya, tolong aku, bantu aku, ala dzikrika, untuk berzikir, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Karena tanpa bantuan dan pertolongan Allah kita tidak bisa berzikir, ya, kita berat berzikir, kita tidak bisa bersyukur meskipun nikmat sangat banyak kita rasakan. Ya, banyak orang mendapat nikmat karena merasa bahwa ini bukan dari Allah, ini adalah hasil, ya, hasil perjuanganku sendiri. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Qarun ketika diingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya dia adalah orang yang taat, ya. Dia adalah pengikut Nabi Musa, tapi setelah mendapat nikmat diingatkan oleh Nabi Musa, hati-hati. Ya. Ini nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi apa tanggapannya? Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, ini saya dapatkan karena ilmuku, ya, karena kepiawaianku, karena kehebatanku, ya. Nah, dalam berbisnis misalnya, dalam berniaga dan sebagainya, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan doa yang ketiga, ya, doa sapu jagat. Nah, ini, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tidak ada doa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita tawaf, ya, kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dibaca mulai dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kali kita lewat ke situ. Tapi di tempat lain kita bisa berdoa apa saja, doa apa saja. Nah, sehingga ini juga perlu diulang-ulangi ini, ya. Ini minta kesenangan hidup dunia, kesenangan hidup akhirat, dan keselamatan dari api neraka, dari azab neraka. Nah, jadi ini hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'au yaumi Arafah. Nah, kemudian tentang puasa, ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa puasa Arafah yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, disebut puasa Arafah karena bertepatan dengan wukufnya orang di Arafah. Ya, orang wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tapi bukan berarti kalau tidak wukuf, ya, orang tidak wukuf kita tidak puasa. Ya, kenapa? Ini pernah terjadi, ya, atau sering terjadi di Indonesia. Ya, kita lebih dulu, kenapa? Ya, atau sebaliknya, orang sudah wukuf tapi kita tidak puasa. Kenapa? Berbeda penetapannya, sehingga berbeda tanggal 9-nya. Ya, maaf, sama tanggal 9 tapi berbeda harinya. Ya, berbeda harinya. Nah, ini pernah terjadi, dan ada sebagian jamaah yang bertanya, bagaimana ini kita puasa nah belum wukuf. Nah, puasa Arafah namanya. Jadi jawaban saya adalah kita puasa bukan puasa karena adanya orang yang wukuf, tidak.
Ini bukan puasa wukuf, ini puasa Arafah namanya. Ya. Dan puasa itu sudah ada sebelum ibadah haji itu ada. Ya. Puasa Arafah itu sudah ada sebelum disyariatkannya haji. Jadi kalau ini mau dikaitkan bahwa kita puasa karena ada orang wukuf, bagaimana dulu orang sudah puasa dan belum ada haji? Nah, tetap namanya puasa Arafah. Jadi kalau yang mana kita yakini, kalau kita yakin bahwa tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 26 Mei, 26 Mei, maka kita puasa. Karena alhamdulillah Saudi juga sudah menetapkan itu bahwa wukuf pada tanggal 26 Mei, tanggal 29 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, kenapa? Karena meskipun kita misalnya memakai kalender global tunggal, kalender Hijriah global tunggal yang seharusnya bisa semua sama semua sama. Tapi yang menetapkan pertama kalender Hijriah tunggal itu Turki itu tetap memakai lokal, memakai lokal, sehingga pada Lebaran kemarin kita berbeda. Kenapa? Karena dia belum menetapkan, karena tidak melihat di lokalannya. Nah, kalau dulu Muhammadiyah itu lokal Indonesia, tapi sekarang sudah dunia, sudah dunia, sehingga kalau sudah ada yang melihat satu di tempat di seluruh dunia ini, yang masih bisa dengan jam kita, mungkin berbeda 5 jam atau yang jelas tidak lebih dari 12 jam, maka kita boleh ikut. Kita boleh ikut. Nah ini juga saya mengatakan insya Allah ini kita akan sama terus ini dengan Saudi, penetapannya. Tapi bisa jadi kalau nanti misalnya ketika menurut hisab kalender itu sudah ditetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Zulhijjah, itu sudah ditetapkan. Tapi pada penetapan tanggal 1-nya nanti tetap menunggu ru'yah, ru'yah lokal. Seperti kalau kita mau mengacu kemarin, melihat ru'yah lokal, khususnya Sulawesi Selatan, bahkan seluruh Sulawesi, Indonesia Timur bahkan, Indonesia Timur tidak ada yang lihat ru'yah kemarin itu. Semua memakai hisab. Hisab menurut hisab sudah 4 derajat lebih. 4,8. Alongasinya juga sudah tinggi. 8 bahkan sampai 9 derajat. Untung ada satu tempat, dan ini saya sedikit ragu masa di semua tempat di Indonesia ada satu saja yang melihat. Dan katanya disumpah, alhamdulillah kita bisa bersatu, dalam penentuan 1 Zulhijjah kemarin. Yang jelas tidak ada yang bisa lihat dengan teropong, apalagi dengan mata kepala. Kenapa? Hujan, mendung dan sebagainya, sehingga tidak ada. Nah, itu juga kalau misalnya kita sudah ditetapkan menurut hisab tanggal 1 Zulhijjah itu, lalu Saudi di Saudi mendung, tidak bisa melihat dengan teropong apalagi dengan mata kepala, bisa saja ditetapkan bahwa kita belum 1 Zulhijjah. Nah, kalau sudah ditetapkan menurut hisab 1 Zulhijjah dan nanti tanggal 9 Zulhijjahnya, tanggal 9 Zulhijjah itu pada tanggal 26 Mei, lalu di Saudi maju 1 hari, berarti dia tanggal 27. Kita sudah lebaran. Dan itu bisa saja, bisa sekali terjadi. Tapi alhamdulillah tahun ini kita bersatu, kita bersatu
Mudah-mudahan seterusnya juga ya seperti itu. Nah, sehingga keutamaan dari puasa Arafah ini, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, ya aku berharap kepada Allah agar puasa Arafah itu menghapus ya dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Jangan disia-siakan ya keutamaan. Bahkan ada satu hadis ya yang sahih juga yang mengatakan bahwa tidak ada hari ya yang paling luar biasa pada 10 pertama di bulan Zulhijjah ini ya yang banyak orang yang dilepaskan ya, yang dibebaskan ya, yang disebut utaqa'u minan nar, yaitu yang disebut kalau di di Ramadan ya, pada 10 akhir Ramadan ini ya, ada 1 hari di 10 pertama bulan Zulhijjah itu, dan itu ada pada hari Arafah. Banyak orang yang dimerdekakan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya orang yang berada di Arafah, tapi di semua tempat. Ya, di semua tempat. Ya, bersyukurlah kita ya dipertemukan dengan Zulhijjah ini, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan 9 Zulhijjah besok bisa puasa dan bisa menggunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir ya sebanyak-banyaknya, ya, khususnya zikir-zikir yang ada hadis atau dalil tentang keutamaannya. Ya, contoh yang pernah kita sebutkan, kalimatan khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ini diulang-ulangi, diperbanyak. Kemudian saya ingin menutup dengan, kalau kita tidak bisa membaca, ya ini sudah sering diulang sebelumnya. Kalau kita tidak bisa membaca, mengkhatamkan Al-Quran 1 hari di bulan Zulhijjah ini, khususnya di 10 pertama, mari kita mengkhatamkan Al-Quran pada 9 Zulhijjah. Wah, lebih berat itu. Ya. Tapi ada caranya. Ya. Cerdas kita. Qul huwallahu ahad 3 kali. Ya. Dan ini keutamaannya, kalau kita bisa lebih dari itu, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, ya, 10 kali, maka dibangunkan baginya kasar di surga. Apa itu kasar? Istana. Ya. 10 kali, Pak. Kalau kita mungkin ke 10 nih, ya, si 10 lagi aku baca. Ya. Ini dalam hadisnya disebutkan, ya, meskipun di ujung hadis ini, ya, di ujung hadis ini dikatakan lebih dari itu kalau bisa. Karena sahabat ketika Nabi mengatakan siapa yang bisa membaca Al-Ikhlas, ya, dari awal sampai akhir, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 10 kali, maka dibangunkan baginya istana di surga. Kata sahabat, kalau begitu kita perbanyak wahai Rasulullah, jangan hanya 10. Ya. Kata Nabi, fallahu akbar. Allah lebih banyak. Kamu lebih banyak membaca 10 kali, tamat 2 kali, 3 kali, 4 kali, berarti kamu akan dapat 10 istana. Ya, ini teman itu ya. Ya, tapi jangan mengatakan, gampang nah itu. Ya, kenapa? Setan tidak mau kita masuk surga. Ya, setan sangat benci.
Nah, sehingga ini penting ya. Kalau kita sudah punya pengetahuan tentang itu, ya, dan ini tidak cukup ya hanya didengarkan, disampaikan, tapi mari kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Nah, karena ini baru bisa kita dapatkan kalau ya diamalkan. Jangan hanya mengatakan kan cukup dengan niat. Siapa yang berniat sudah dapat 1 pahala. Ya, kalau dia wujudkan dapat 10. Berbeda dengan niat buruk. Siapa yang berniat buruk, ya belum dicatat 1 dosa. Nanti kalau diwujudkan dicatat 1 dosa. Tapi kalau niat baik, siapa yang berniat baik sudah dicatat 1 pahala. Kalau diwujudkan kebaikan itu maka dapat 10. Ini luar biasa ini. Sehingga jangan sia-siakan hari Arafah ini. Ya, kita menggunakannya untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, melakukan ibadah, ya. Sehingga kalau ada salat sunnah, ya kalau ada dalilnya, ya maka kita melakukan. Bahkan kalau misalnya tidak mengikuti dalil tentang salat sunnah, ya qabliyah, ba'diyah, ya, karena misalnya qabliyah zuhur 4, ya biasanya kita ambil 2, sesudahnya 2. Tapi ada dalil tentang 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Silahkan melakukan. Ya, kalau tidak, pakai dalil tentang salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak itu tidak ada. Ya, niatnya apa? Ya pokoknya saya mau salat sunnah. Ya, saya mau salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Boleh. Nah, apalagi kalau ada yang ada dalilnya, maka saya lebih mengutamakan yang ada dalilnya, ya, yang ada dalilnya. Jadi kalau kita bisa melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar, ya kan ada dalilnya juga, bukan qabliyah asar, ya, karena tidak disebutkan dalam deretan hadis tentang qabliyah sholat fardu. Ya, tapi ada hadis yang berdiri sendiri khusus itu tentang sholat 4 rakaat sebelum asar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, haram, ya, kulitnya tersentuh api neraka. Ya, haramallahu jildahu minan nar. Ya, akan diharamkan oleh Allah kulitnya dari neraka. Sehingga memang berat ini. Ya, tidak gampang. Biasa kita kalau datang ke masjid, sholat 2 rakaat cukup. Bagaimana mau ngambil 4, yang 2 saja kadang tidak bisa. Ya, nah ini kenapa? Ya setan memang seperti itu. Tidak mau kita mendapatkan balasan surga. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kemudian sebagai penutup, mari kita saling mendoakan kebaikan selalu, ya. Kita mengingat juga saudara-saudari kita yang masih dirundung penyakit, ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ya apa yang saya sampaikan kemarin tentang kakak saya yang berpulang ke rahmatullah, yang saya merasa bahwa Najiliang, ya, saya ketemu dengan Haji Kamarudin di Rumah Sakit Wahidin. Saya mengatakan alhamdulillah, ya, dan ternyata saya memang kenapa diberi semangat untuk harus hadir, ya, dalam pemakamannya. Nanti setelah dimakamkan baru kelihatan, ya, kalau ternyata memang diwasiatkan kalau bisa saya yang mandikan, saya yang sholati, ya. Tapi nanti setelah dikuburkan baru ya kelihatan itu, baru diketahui bahwa dia berwasiat. Dan wasiat itu, ya, saya mendapatkan PDF-nya dari anak-anaknya, bahwa ternyata wasiat itu ditulis tanggal 11 bulan 6 2024. Ya, jadi ada pertemuan keluarga terakhir, ya, waktu itu masih ada Ustadz Arif, dan beliau masih sehat, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa sudah stroke, ya, sudah stroke 2 kali, dan kemarin itu serangan keempat, ya, serangan keempat. Nah, sehingga pada 2024 itu dia menulis dan
Anaknya bilang mungkin karena memang sudah sakit Ustaz, ya, puang dari menulisnya juga seperti itu, ya, jelek tulisannya. Saya bilang biar jelek kalau insya Allah bisa dibaca. Iya, tulisan dokter jelek dibaca. Ya. Jadi alhamdulillah anaknya kemarin nelpon saya, bagaimana ini puang karena tidak sesuai dengan pesannya, ya. Kenapa nanti sudah dimakamkan baru dibongkar semua, ya. Ternyata ada surat wasiat itu. Saya bilang tidak ada masalah, karena pertama saya ikut memandikan, yang kedua saya ikut menyolati. Bukan saya imam, tapi saya ikut sholat, berarti sudah termasuk. Kemudian saya bukan saya yang turun memasukkan ke lahat, ya, tapi saya ada di tempat itu dan saya memberikan takziah singkat di kuburan, mengingatkan anak-anaknya bahwa ini bukan doa terakhir buat tamu, ya. Ini adalah doa mengingatkan bahwa siapapun kita, ya, kata ulama, ayyan kunna hakadza kana masiruna. Siapapun kita, beginilah ujungnya, ya. Kita pasti semua berasal dari tanah, ya, kemudian kembali ke tanah, dan akhirnya kita akan dibangkitkan dari tanah kembali. Dan kebangkitan itu bukan sekedar bangkit begitu saja, tapi untuk mempertanggungjawabkan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa qabla salam, saya mohon maaf kalau ini agak panjang. Kenapa? Saya menutupi, ya, pengajian hari Rabu nanti. Karena hari Rabu mungkin sudah tidak ada pengajian Rabu subuh karena saya harus berangkat, ya, saya sudah sholat subuh karena saya khutbah di Bekeru. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.